Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita berkunjung ke situs Balai Kambang yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Ada apa saja di situs ini? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi kalau diperhatikan seperti ini teman-teman, bentuknya ada segi 8 dengan ketinggian rata-rata antara 50 sampai 60. Diameternya 50 juga Mas ini, 50-an ya. 50 sampai 60. Sama seperti itu. Ya. Totalnya ada berapa Mas? Ada 36 umpak. 36 umpak. Ya. Dari depan 4, terus Iya. ditambah 2, ditambah 30 ke belakang. Paling depan itu ya 4 ya. 4 umpak, Terus kemudian disusul 2, 2, terus disusul lagi 3 berjejer ke 3 belakang. terus ke belakang. 10 garis. Ini luas. Luas keseluruhan 25 kali 80 meter. Jadi totalnya itu 2000 meter persegi. Kalau umpaknya saja ini sekitaran 10 kali 10 kali 70. Jadi 700 meter. Bapak Agung ingkang didamel Raja-Raja Majapahit untuk bersinggah Nggih. atau beristirahat kalau mereka itu berkunjung di kabupaten kita gitu. Karena kan kita ketahui juga untuk pusat dari Majapahit sendiri itu ada di Trawulan. Nggih. Jadi begini itu tempat persiapan ataupun tempat singgah para raja-raja Majapahit sebelum melakukan upacara di Candi Di Penataran. Candi Penataran. Kalau secara Nggih. singkat sejarahnya ngoten niku wau. Kalaupun untuk tahun mriki wonten Pak tahun iki. Tahun ini asli Pak. Ini 1272 Saka. Kalau Berarti lah Masehi 1350. 1350 Masehi, Ya, abad ke-13. abad ke-13. Jadi itu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nggih. Awal-awal dari Awal Hayam Wuruk. pindahan dari ibunya Sri Buana. Nggih. Tapi cuma satu ini Mas ya yang Ya, ini yang cuma satu ini. ada angkanya. Ya, ini juga dulu itu ditemukan Iya. secara tidak sengaja. Iya. Untuk angka tahunnya dikira apalah coretan Nggih. atau vandalisme, Nggih. tapi ternyata angka tahun. Ya, enggak semua kan kalau kita lihat juga enggak semua candi, kadang ada juga yang istilahnya candi itu sudah melalui peradaban yang besar, Nggih. yang panjang sekali. Jadi untuk angka tahun itu kadang-kadang itu tidak ada, seperti di kelompok Arcawara itu Nggih. enggak ada tahunnya juga di situ. Ya kalau di sini alhamdulillah kita Masih ada angka tahun. lihat, nggih. Kalau diruntutkan ke sejarah untuk peradabannya juga kita jelas ini tahunnya tahun 1272 Saka pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Seperti itu. Terus di sini selain umpak ditemukan apa aja Mas? Kalau Yang pernah ditemukan di sampai sini? saat ini itu sebenarnya kan begini ya Pak ya. Kalau di Balai Kambang ini sendiri itu Nggih. dulu itu ditemukannya itu tidak melalui penggalian. Jadi sudah berupa seperti iya, ini? Sudah berupa seperti ini, cuma dulu itu tidak ada yang merawat. Iya. Memang. Dulu itu kan awalnya itu kisahnya itu 2009. Itu setelah bapak itu pensiun dari Candi Penataran. Dulu bapak itu bekerjanya di Candi Penataran juga. Bapak jenengan ya? Iya. Oh ya. Itu bekerja di Candi Penataran, pensiun 2009 itu ya mungkin karena kecintaan ataupun istilahnya kalau orang Jawa itu daripada nganggur nguri-nguri ae. Nggih. Istilahnya nguri-nguri sejarah
Lah di situ sini itu dulu itu berupa seperti lingkungan sekitar Pak, Nggih. kebun Biasa ngene. kebun ya. Jadi bapak itu dulu itu meminta izin kepada warga, setelah boleh kemudian bapak mulai merehab bukan untuk bangunan, bukan Iya. untuk umpak, tapi untuk tanah, struktur tanah. Iya. Karena ya melalui apa itu banyaknya sekali tanaman yang Nggih. ada di sini, jadi secara tidak langsung ya itu tadi merehab tanah-tanah yang mungkin yang jeglong atau Nggih. yang gimana itu tadi. Sampai tahun 2012 itu sembari juga pengajuan ke Trowulan, juga ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Iya. Itu juga Trowulan juga mengajukan ke Jakarta, bisa nggak sih untuk Balai Kambang ini diterima untuk menjadi aset cagar budaya di Kabupaten Blitar, karena ada tahunnya juga, Iya. ada istilahnya yang istilah bukti kuatnya juga ada, istilahnya untuk tahun ini sendiri itu ada. Jadinya persyaratan tertentu mungkin tidak kurang dan tidak lebih. Nah, mungkin kalau urusan tanah mungkin masih belum clear, karena Iya. kan tanah sini kan masih milik perkebunan. Ini punya perkebunan, Ya. perhutani. Iya, PTPN. PTPN. Ya, PTPN 12. Jadi itu tadi. Setelah itu saya juga pengajuan untuk lamaran pekerjaan waktu itu. Nggih. Ya alhamdulillah saya diterima mulai 2012. Sekalian ini ya. Iya, sampai sekarang ini. Kalau status saya belum PNS Pak, saya masih honor. Iya. Pegawai honorer. Ya, itu tadi. Kayak Kalau arca terus kayak apa-apa itu nggak ada. Kalau arca itu malah dulu itu ditemukan malah di sisi timur, di perkampungan warga itu ada. Dwara Pala itu ada, mungkin dulu sekitaran tahun berapa ya, 2000 ke bawah lah. Itu ditemukan, kemudian diangkut di Museum Trowulan. Karena ya memang untuk arca sendiri kan mempunyai histori sendiri, Iya. Pak. Mempunyai histori sendiri, mempunyai nilai tersendiri. Kalaupun umpah ini juga ya ada historisnya, cuma kalau dikatakan penting atau tidaknya itu mungkin ya tidak sebanding dengan arca. Tapi secara bentuk tatanannya memang seperti ini, Mas. Iya, tatanannya seperti ini. Kita lihat dari depan itu ada empat, depan itu ada 4, itu sebenarnya pintu masuk. Terus kemudian di situ lagi ada 2, itu sebenarnya teras. Dan 3 ke belakang 10 baris ini ini adalah bangunan utamanya. Yang 1 2, yang 10 belakang ini ya. 10 belakang deret 3 ini bangunan utama, seperti itu. Kalau saya menilainya seperti itu, entah dulu itu masuknya dari timur, barat, selatan atau utara, tapi Iya. kalau saya menilainya sendiri sampai sekarang mungkin dari selatan. Ya dari selatan. Lebih ke selatan. Gitu. Kalau kita dulu itu menilai kalau ada temuan arca Dwara Pala dari timur, kemudian dari 4 penjuru itu mungkin ada pintu masuk. Tapi yang lebih utama mungkin dari selatan. Mungkin pintu masuknya dari sana mungkin ya. Ya mungkin. Soalnya Dwara Palanya kan ditemukan di sana tuh. Ya mungkin pintu masuknya dari sana juga bisa. Terus kemudian untuk bangunannya juga istilahnya untuk ini saja mungkin tidak. Iya. Tapi lebih banyak entah itu ada kolam, Iya. ada taman, ada bagaimana kan. Itu saya juga belum bisa membuktikan juga, karena kita lihat juga istilah Balai Kambang. Balai Kambang ini sendiri pun itu nama yang tidak berubah dari zaman ke zaman, Pak. Ini nama asli dari istilahnya nenek moyang dari dulu. Terus Karena- taunya dari mana? Karena begini Pak, itu orang-orang dari sekitar itu dari dahulu, Ya. dari nenek moyang itu menyebutkan Balai Kambang. Karena kita lihat sendiri juga begini, di Candi Penataran. Ya. Itu karena bertempat di Desa Penataran. Penataran. Kan aslinya juga namanya Candi Palah. Ya. Lah, kenapa kok nggak dibilang Candi Palah, kok Candi Penataran? Karena Di Penataran. Iya, Penataran. Berarti ini tempat ini memang Balai Kambang namanya. Iya. Balai Oh, Kambang asli. gitu. Itu punya arti sendiri. Balai itu rumah, kambang itu mengambang. Iya. Jadi kita bisa lihat kalau ini mengambangnya itu, kalau saya menyebutnya itu kalau di sini umpak ini seperti cakar ayam, Pak. Seperti cakar ayam bangunannya, mungkin entah itu dulu rumah panggung atau bagaimana.
saya kurang bisa membuktikan, tapi yang jelas itu tidak bersentuhan dengan tanah. Ataupun bisa dikatakan begini, di sini itu ada istilahnya kolam atau sumber mata air. Iya. Itu bisa jadi karena kan kita lihat juga mengambang, kalau kita samakan dengan istilah Balai Kambang Malang itu kan di pantai itu kan dikelilingi oleh air kan, seperti itu. Mengambangnya itu di atas air. Untuk kalau di sini ya itu tadi karena belum ada penelitian, jadinya ya kalau saya sebutkan untuk sementara waktu mengambangnya itu memang tidak bersentuhan dengan tanah untuk bangunannya, istilahnya pelataran. Ini nggak bisa digeser, Pak. Kalau digeser, pernah saya menggeser satu umpak itu butuh sekitar 6 sampai 8 orang. Tapi bisa ya? Bisa menggeser bisa. Ini memang bangunannya tidak rata, ini memang ya karena faktor alam ya Pak ya. Iya. Kalau kita lihat sendiri di Blitar itu ada Gunung Kelut yang entah dari tahun berdirinya ini juga itu sudah meletus berapa puluh kali atau ratusan kali, kita juga nggak tahu. Tapi ya itu tadi karena kita punya Gunung Kelut, entah itu tanahnya ini sendiri itu tertimbun berapa meter dari bangunan aslinya juga saya tidak tahu, tapi memang kemiringan ataupun tidak lurusnya umpak di sini itu memang karena pengaruh alam itu sendiri. Ya kan memang sudah ratusan tahun Iya, kan. ratusan tahun. Kalau kita hitung sampai ke abad 20 sekitar Dari 600 tahun. 50 ditambah 22 tahun. Sekitaran Hampir 700. 672 tahun. Iya. Pembangunannya. Relip atau apa gitu nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau mungkin ini juga kemungkinan saja kalau dikatakan bangunan seperti umpak. Itu di penataran itu juga ada umpak. Itu yang ada di atas pendopo teras, tapi umpaknya itu kecil Pak. Iya. Umpaknya kecil. Jadi kemungkinan kalaupun ini itu adalah suatu pendopo, kemungkinan juga seperti di pendopo teras di Candi Penataran juga. Iya. Tapi ya itu tadi karena pembuktian belum ada, jadinya ya masih kemungkinan. Mungkin dikelilingi oleh relief atau bagaimana. Kalau saya biasa itu kadang-kadang itu menggali itu juga menemukan ya umpak biasa, tapi nggak ada reliefnya. Itu umpak persegi 4 itu biasa ada, cuma ya itu tadi Yang di Artawara itu katanya ada umpak-umpak yang dari sini juga. ada itu yang di Arca Besar itu, itu ada. di bawahnya itu dulu itu dari sini itu ada reliefnya. Ya dari kompleks ini. Iya, dari kompleks ini karena kan dulu berjajaran. Itu ada seseorang yang mungkin ya terlalu istilahnya seneng kali ngeten iki. Iya. Itu dia bawa itu dulu itu punya kesaktian lah istilahnya. Itu pakai sarung, cuma pakai sarung itu dibawa ke Arjawara. Oh, diamankan Ya, di sana. Bagus ada itu ya. memang ada relief itu Arca Sambung. Kalau umpaknya saja sebesar ini kan berarti bangunannya ini kan kan bisa bisa dibayangkan kan besar sekali. Besar sekali. Terus jarak umpak dari satu umpak ke umpak lain kan jaraknya juga berdekatan kan, berarti memang bangunan ini besar sekali kan. Berarti sekarang itu ditemukan tahun berapa nggak tahu kan? Kalau memang ditemukan tidak, kalau mulai merawat dari 2009 sampai 2012 sampai lanjut lagi sampai sekarang ini. Belum pernah digeser ya, memang seperti ini dari ditemukan Bapak itu memang. Iya, sudah seperti ini. Karena kan dulu kan begini, masyarakat sekitar itu menganggapnya di sini itu memang angker Pak. Karena nggak ada yang berani sama sekali, itu nggak ada. Karena ya memang kita lihat ya kita samakan saja. Jika seseorang itu tidak diberikan makan, mereka kan akan gampang ngamuk kan. Sebenarnya dikatakan angker itu karena mereka kurang sesaji, kurang diberi makan. Karena kalau orang kan seperti itu, jarang didatangi orang dan jarang disambangi orang kan.
Tapi untuk saat begitu setelah dirawat setelah ini dirawat baik-baik saja. Orang-orang juga istilahnya nggak takut lagi lah itu. Ya mungkin ada beberapa yang masih takut, cuma ini kalau orang-orang maaf ya, nggih. apa ada peristiwa magis apa yang pernah terjadi itu? Kalau magis itu kalau di sini nggak, kalau dikatakan kesurupan itu wajar ya. Iya. Kesurupan itu, tapi bukan kesurupan massal. Iya. Istilahnya itu kalau saya sendiri itu selama di sini itu kalau istilahnya dalam spiritual, entah itu diberi gaman atau Iya. diberi apa itu, kalau saya itu belum pernah. Kalau saya melihat sendiri istilahnya untuk makhluk-makhluk ini juga belum pernah, karena kan memang doa saya itu cuma bekerja lah ini kan seperti itu. Tapi istilahnya kalau kesurupan seperti itu saya pernah juga di sini tuh. Anak-anak dulu itu anak-anak jaranan, anak-anak jaranan kan sering istilahnya berlatih di sini itu sering. Dari pihak sini itu istilahnya cuma bilang kalau di sini tolong jaga kesopanan, seperti itu. Kalau masuk ya diharapkan salam kan. Ya sama saja kita ke rumah seseorang. Iya. Kita mau itu silaturahim, kan kita masuk rumah orang kita pasti akan salam juga. Ya seperti itu. Karena kan secara tidak langsung untuk situs sejarah bersejarah cagar budaya itu kan memang konotasinya itu tempat suci. Tempat suci. Iya, tempat suci. Artinya kan kita harus bisa menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga perilaku kan seperti itu. Kalau untuk peristiwa-peristiwa lain saya belum pernah merasakan atau melihat dan lain sebagainya, belum pernah Pak. Tapi kalau untuk sekarang ini per tahun itu ada itu Pak, ada kegiatan massa, kegiatan rutin. Itu setiap besok ini untuk tahun ini itu ada acara Tumpeng Nusantara. Tumpeng Nusantara itu acaranya gimana biasanya Mas? Itu pengangkatan tumpeng yang diiring, yang cetat dari sini itu dibawa ke Candi Penataran. Ada filosofi tersendiri dari acara itu Mas? Tradisi dulu Pak. Tradisi dulu yang diangkat kembali itu oleh Dewan Kesenian ataupun orang-orang pemelihara kesenian atau pecinta kesenian. Tradisi Jawa dulu. Itu mereka itu kan istilahnya mungkin entah itu mereka dapat dari apa, peristiwa apa juga saya belum tahu, entah itu peristiwa kenegaraan atau bukan, tetapi itu adalah tradisi dulu yang diangkat kembali. Tirose ngoten. Jadi saya juga mengiyakan kalaupun memang di sini itu adalah pusat dari apa itu pemerintahan yang ada di Blitar. Itu kemungkinan memang ya keberangkatannya memang dari sini. Atau mungkin mau beribadah di Penataran dulu startnya kan dari sini terus bawa-bawa itu kan. Ya memang seperti itu. Jadinya memang startnya dari sini itu memang istilahnya kalaupun orang mau masak, mau masak makanan kan ya memang di sini. Mau istilahnya mau keberangkatan, mau upacara itu kan memang dari sini untuk Penataran. Jadinya kan kalau kawasan memang di sini itu masih masuk Penataran Pak. Di sini itu Balai itu masuk Penataran, bukan Modangan. Ini perbatasan sebenarnya. Tapi sudah bukan Modangan lagi bukan? Bukan di sini Penataran. Karena kan bekas perkebunan itu Penataran itu, PTPN itu, perkebunan coklat itu. Jadi dulu itu memang di sini itu coklat itu di sini ditanami coklat, sekitar sini itu coklat. Berarti secara administratif dusun Balai Kambang. Dusun Penataran. Dusun Penataran juga. Dusun Penataran, Desa Penataran, Kecamatan Legok. Terus nama Balai Kambang itu ya cuma memang nama tempat ini bukan dusun gini bukan ya? Bukan, nama tempat. Memang tempat ini memang Balai Kambang. Iya, memang tempat ini saja. Tapi kalau memang dilihat dia lebih tinggi ya. Iya, memang seperti ini ya aslinya. Iya, aslinya seperti ini. Entah itu dulu agak lebih tinggi banget atau tidak. Itu yang jelas ini lebih tinggi kan. Lebih tinggi dari yang samping. Jadi ini kalau dilihat dari samping dia lebih tinggi. Nah, itu.
bisa dibayangkan kalau ini ada bangunannya sebesar apa, teman-teman. Kalau umpaknya saja sebesar ini dan sebanyak ini. Demikian tadi kunjungan kita di situs Balai Kambang, teman-teman. Sampai ketemu lagi di kunjungan situs berikutnya. Terima kasih.